Perang gerilya yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Aceh itu terus berlangsung dengan sangat dahsyat. Balian laga pun coba lain. Ada tak mau perang dia kena awal. Wilayah Tungkuk itu mengandung kekayaan alam yang luar biasa. Kerajaan Pondongkok 18 kampung lah Pak, dari Luang Baru sampai ke Lancong. Yang kerajaan Nyanyang Pondongkok. Dari silah Cina. Dari Ujung Jongkok. Camat ilah ni. 18 desa camat Nyomat. Kerajaan Tungkuk itu berada di bawah Federasi Kawal RI 12 yang dipimpin oleh Tuku Cut Ahmad pada waktu itu. Dan Cut Baren ini adalah putri dari Tuku Cut Ahmad. Ini daerah pengkampungan. Dulu rumah Pocu Barian di situ. Habis tu sekarang nggak ada lagi, dah dikikis oleh air. Dulu kawasan ini digunakan oleh Belanda sebagai tambang emas. Ini gudang ini tempat penyimpanan emas. Secara geografis, wilayah Tungkuk berada di sepanjang aliran Sungai Kromela. Daerah tersebut itu mengandung sumber daya alam yang luar biasa, yaitu emas. Emas yang jumlahnya banyak, kualitasnya juga bagus. Ya tentu dengan menguasai basis-basis tertentu, mereka itu akan dapat membangun negeri mereka sendiri, yaitu negeri Belanda pada waktu itu. Yang terjaga. Wah, dua pegang. Dan pengelola yang balian laga pun coba lain. Nyawa ini, padanya. Yang itu mah biasa. Pocu Baren adalah salah seorang perempuan Aceh yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga Ulebara yang memimpin sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Tungkuk. Nah, kehidupan masa remaja sangat dipengaruhi oleh suasana konflik. Ini juga akan mempengaruhi watak dan kepribadian kehidupan Pocu Baren. Bahkan ada informasi sejarah. Pada usia-usia itu, Pocu Baren telah pula bergabung menjadi pasukan Cut Nyadin. Usia perkawinannya beberapa tahun, suaminya syahid dalam peperangan. Kepemimpinan Panglima Perang langsung diambil alih oleh Pocu Baren, dan Pocu Baren menyusun strategi agar kaum penjajah dapat diusir.
Belanda di Aceh itu merupakan perang yang amat besar ya, perang yang sangat dahsyat yang dihadapi oleh Belanda. Dan pada awalnya ya dikatakan sebagai perang itu menguasai beberapa basis, termasuk basis ekonomi seperti ingin menguasai lada, ingin menguasai pala yang banyak terdapat di Aceh. Udah menjak. Gak, kalau kah menjak. Nó về bạ gì? Đồ nó mà đây na chị nó vui kun đậm thì nó cần tủ. Tủ ya. Thì về bạ. Đưa chậm một plan cái để cứ no wow. Bantu mo. Jalan dia kadang gede hina dia. Kadang buat nampak bekas ni ha. Akan bertanya ni. Kena tu gede. Tu ikut je. Tu rak dah tu dah dah. Mà chị đua hả? Kalau lok riba. Informasi kekuatan percubaan itu menyebar sampai ke Kutaraja, datang perintah sehingga untuk menghadapi percubaan itu dibuat bivak. Bivak itu adalah tangsi militer kalau sekarang atau asrama militer. Satu di kawasan Tanah Merah, satu di Kuala Pen. Benteng pertahanan itu berada di tengah-tengah. Akhirnya seorang pimpinan bivak militer di Belanda di Kuala Pen, Scholar, meminta izin kepada atasannya baik di Melabu maupun di Kutaraja kepada gubernur militer ingin menyerang Pocut Baren itu besar-besaran. Izin itu diperoleh. Scholar mendapat dukungan personil baik dari Melabu bahkan dari Kutaraja untuk membumihankan benteng pertahanan Pocut Baren, dan itu dilakukan sehingga peristiwa pembumihan itu mendapat korban yang banyak di kedua belah pihak, tidak hanya pihak Pocut Baren, juga pihak Belanda. Salah satu korban yang sangat memilukan Pocut Baren, ayahandanya sendiri Tengku Cok Ama berada di kawasan itu pada waktu itu dan beliau adalah syahid. Tetapi Pocut Baren sendiri bersama dengan pengikut-pengikut setianya lolos daripada pengepungan itu. Makam-makam ini yang berserak penduduk Kampung Tungkuk adalah pengikut Pocut Baren. Dah nombor ni kan. Ni bikin musuh bodi nganya kau musuh di kape. Ko. Menurut nyak berah ko. Nampak ko cicak. Ada gimana? Betul. Ijak nya. Nyatalah, itu betul. Musuh ke ijaknya kadang-kadang kada tembak. Nya. Dia winner. Winner. Ibu perlu mengambil di Ada bertanya. Enggak betul, betul yang mana ya. Perang kawan je kan. Kita yang berang. Di nyanyi duk ba duk ba jembo kan nyan man juga di muto nyanyi Di kafe dah berang. kafe ai de ko di nyamat dong nyanyi ku nyamat pintu no kim nyenta duk ba ni pikir dawak je muto mau ba ko ba do Titi muto nya kape muto ke kaya. Betul. mangat nanti kerja Ada kerja ke di pelempang nya. pegang Nanya ada-adanya. Nanti hanya pegang ngon. Ya pegang kan berarti kan Perlawanan kan. Kembalawan. Nanti memang musuh. Untuk Hampa ni tembak. Lo kape tembak. tipe di kafe-nya tipe kape tu Belanda. di Belanda ada tipe Belanda ya. Hanya pegang ngon.
Banyak mata lah. Adanya kita pegangnya ada di lupa, kayaknya kon hana depu, madom hana depu di kepe, madom baden. Yang berarti menyelam sejarah di Belanda itu tidak bisa berjuang. Kayaknya. Pada suatu subuh, Pocok Baren bersama pengikutnya melakukan penyerangan terhadap bivak Tanah Merah, dan terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, peperangan yang panjang dari subuh sampai siang menjelang sore. Dalam peristiwa itu, Pocok Baren tertembak di kakinya. Chợ cái nhà mới chợ đây đi bán nhà họ hỏi lên đi ba đây nha. Nó có đi phu bà. Đi phu bà. Cái này cả phụ lý cái nhà cả bố đó. Cái tua có trung trường ở kỳ cái nhà. Ở đó mình nghe cái nhà con phải đi bà. Pocok Baren ditangkap oleh Belanda dan ditawan dari Tanah Merah diturunkan ke Kuala B. Dari Kuala B dibawa ke Melabu. Ternyata di Melabu juga tidak bisa dirawat. Infeksi kakinya semakin membesar. Akhirnya Pocok Baren dengan kapal perang diantar ke Kutaraja untuk mendapat perawatan. Selesai perawatan, oleh gubernur militer Belanda pada waktu itu berniat untuk membuang Pocok Baren ini ke pengasingan di luar Aceh. Rencana itu ternyata gagal karena ada masukan-masukan dari pemimpin-pemimpin yang ada di Melabu. Apabila Pocok Baren ini dibuang ke luar Aceh, maka mereka memprediksi kemarahan rakyat akan semakin besar. Atas pertimbangan itu, Pocok Baren gagal dibuang ke luar Aceh. Setelah kembali beliau ke kampung halaman yang diterima antusias oleh rakyatnya, kemudian dipercayakan menjadi ulai balang oleh Belanda. Maksudnya adalah Belanda ini melakukan percobaan di bawah pengawalan daripada Belanda itu sendiri. Bagaimana sikap terhadap Pocok Baren ini? Setelah beliau kembali ke masyarakat, membangun perekonomiannya. Pocok Baren adalah seorang yang ahli di bidang pertanian dan perkebunan. Pada saat itu sudah ada ide tanam serentak dari beliau. Sudah ada pikiran-pikiran bagaimana agar produksi itu bertambah banyak. Bagaimana mengatasi hama dan sebagainya. Tidak hanya itu, Pocok Baren juga dikenal sebagai seorang penyair, sebagai seorang seniman. Banyak karya-karyanya beredar di tengah-tengah masyarakat dan dikumandangkan oleh rakyat sebagai pedoman yang disebut dengan Hadi Maja. Walaupun dalam sejarah itu disebutkan perang Belanda di Aceh berlangsung antara 1853 sampai 1904, tetapi dalam kenyataannya itu berlangsung sampai dengan tahun 42 justru masih terjadi perang. Bahkan salah satu perang yang sangat besar, yang lama, yang dahsyat dan sangat berat dihadapi oleh Belanda. Hari ini, sekarang ini, peristiwa itu sudah berlalu 100 tahun lebih kurang. Tidak ada lagi heroisme
dan patriotisme yang dapat kita lihat daripada seorang Pocut Barend. Beliau sudah pergi dan nilai-nilai perjuangannya dalam mempertahankan tanah air ini, beliau telah mengorbankan segalanya. Rakyat telah mengakui Pocut Barend adalah seorang pahlawan. Buktinya, hampir di seluruh kota besar yang ada di Indonesia menorehkan nama Pocut Barend sebagai nama jalan. Non pupuk gata ngon ga sisa